Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jaki 212 di channel Ghost Explorer. Oke, kali ini saya akan membahas seputar siluman babi tentunya, atau babi ngepet yang kerap meneror warga setempat, atau bagaimana cara penanganannya serta penangkalnya seperti apa. Saya di channel YouTube saya Ghost Explorer itu ada salah satu yang bertanya, yaitu akunnya KMH. Kalau nanganin siluman babi yang neror, terus pakai apa penangkalnya, Kang? Sebelumnya kita kenali dulu yang namanya siluman babi. Itu biasanya kerjasama dengan dukun. Tujuannya untuk memperkaya diri. Itu karena faktor ekonomi, biasanya orang tersebut mencari berbagai cara, maka di situ dia kerjasama dengan dukun dengan melakukan beberapa ritual yang sulit juga. Itu untuk menjadi salah satu siluman babi, orang tersebut tidak gampang dan tidak semudah seperti yang kita bayangkan atau seperti kita lihat di TV-TV. Cuman itu cerita singkatnya, itu gambaran, ilustrasi, bisa diambil hikmahnya yang jelas. Di sini saya akan jelaskan yang namanya siluman babi. Itu jelas antara manusia dengan makhluk halus, itu dengan bangsa jin, tersebut siluman. Singkat ceritanya, kalau untuk penanganan itu harus melakukan salah satu ritual khusus, baik kita itu panggil ahli ulama gitu, atau tokoh masyarakat setempat yang bisa dipercaya untuk menangani siluman babi atau babi ngepet itu. Selain ritual khusus, kekompakan masyarakatnya juga harus seperti ronda malam, saling menjaga. Tepatnya, kita harus selalu bersyarat diri kepada Tuhan. Dan kalau untuk menangkal itu ada beberapa cara. Yang biasanya itu ada 6 cara. Yang pertama itu bambu kuning. Bambu kuning itu tentunya yang hidup, bukan kita ambil terus kita tebang. Tidak, itu bambu kuning harus kita tanam di halaman perumahan. Dan pelaku jangankan itu babi ngepet atau siluman babi, teluh santet juga itu akan netral dengan sendirinya, bahkan takut dengan adanya bambu kuning tersebut. Itu dengan cara tapi ditanam, bukan kita ambil. Banyak kekeliruan masyarakat ketika yang namanya bambu kuning itu disimpan seperti di atap rumah, atau dijadikan gelang di sini di tangan, atau juga di kalung mungkin. Itu menurut kepercayaan masing-masing saja. Tapi kalau untuk menangkal itu harus disimpan di halaman rumah. Nah itu kalau nanti ada seperti santet, sihir, teluh, itu akan netral dengan sendirinya. Lalu bagaimana dengan siluman babi tersendiri? Dia tidak akan bisa untuk mengambil uang warga setempat atau orang yang memiliki atau menanam bambu kuning tersebut. Nah terus, apalagi? Itu daun bidara. Bagaimana daun bidara itu ditanam? Apa sih sebenarnya keistimewaan daun bidara? Keistimewaan daun bidara itu yang paling ditakuti antara daun dengan durinya sebenarnya. Untuk makhluk halus tentunya ya. Maka siluman juga termasuk makhluk halus. Karena dia itu medium, menjadi salah satu wujud, bukan satu energi. Kalau santet itu kan medium menjadi energi, kalau ini dari medium itu menjadi salah satu wujud. Itu wujudnya wujud babi ngepet tentunya ya. Nah, terus yang ketiga itu bawang putih dan garam. Kita bisa tebarkan di halaman rumah. Tentunya harus ada ritual khusus juga, seperti membaca ayat kursi, surat An-Nas. Itu di situ ditaburkan di halaman-halaman rumah. Niscaya babi ngepet itu, karena dia itu harus menggesek dulu di tembok-tembok rumah, dan cara menggeseknya itu harus di tempat-tempat yang gelap. Nah
Maka sebenarnya babi ngepet itu paling takut dengan cahaya. Keempat, itu pakai daun kelor. Nah, ini kalau daun kelor kita setuju, baik cara prosesnya ditanam, di pot-pot, atau juga pakai daun, disimpan di atap rumah atau apa. Ini kalau untuk daun kelor nggak apa-apa, bisa. Bahkan bukan cuma daunnya, dari kayunya juga bisa itu kelor digunakan atau dimanfaatkan untuk hal spiritual seperti itu. Dan tentunya harus juga diiringi dengan doa, bukan hanya sekedar kita tebar gitu. Jadi itu hanya nggak akan ada fungsinya. Nah, terus benda bertuah. Benda bertuah itu seperti apa? Katakan seperti batu atau keris atau apapun itu benda-benda bertuah yang dipercaya oleh masyarakat setempat memiliki khodam pendamping atau apapun. Dan tentunya itu harus benar-benar bertuah. Bukan batu api kita beli di pasar, terus kita simpan, itu nggak akan ada manfaatnya. Itu hanya untuk sekedar hiasan saja. Dan yang terakhir, itu cahaya. Yang tadi sempat saya katakan bahwasanya babi ngepet itu takut sama cahaya. Ya, karena pelaku pesugihan babi ngepet atau siluman babi itu paling takut dengan cahaya. Maka caranya bagaimana? Ruangan kita tuh harus benar-benar terang. Baik dapur, ruang tamu, tempat tidur, bahkan di setiap sudut rumah itu harus terang. Makanya saya, yang namanya siluman babi atau siluman apapun, itu kerap tidak akan mau, karena mereka tuh suka dengan sesuatu hal yang jijik, yang kotor. Itu yang paling disukai oleh para makhluk-makhluk siluman. Jadi jelas ya, di sini bukan cuma sekedar siluman babi. Siluman apapun itu tidak akan mau kalau di tempat kita itu bersih, wangi, segar, terawat, apalagi ada lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Kita berserah diri, kita dekat dengan orang tua, kita dekat dengan saudara. Maka niscaya segala apapun tidak akan yang namanya ada gangguan. Dan yang paling utama, keimanan kita. Serta jangan ragu, jangan takut kalau kita itu untuk sedekah. Itu orang yang bersedekah, insya Allah tidak akan ada yang namanya diteror atau kena sial atau apapun, insya Allah tidak akan ada. Karena itu salah satu tolak balak secara otomatis. Jadi semuanya sudah saya jelaskan, dan kalau masih ada yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar, seperti akun KAMH saya juga, atau KAMH atau KMH, nggak tahu lah, saya juga lupa tadi. Dan jelas terima kasih untuk akun KAMH itu sudah ikut bertanya, bahkan juga sudah melihat dari channel Terus Explorer. Depannya kalau untuk ada yang mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada pendapat saya yang kurang setuju atau kurang cocok atau kurang bagaimana, silahkan juga komen, gak apa-apa, kita saling membangun saja, kita saling tukar pendapat. Mau komen bagaimanapun saya bakal tampung. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.